Duluan mana Yesus dengan Yahweh? Ayo, saya Pendeta Tan Hoinai. Ya, duluan mana Pak Pendeta THN? Ya, duluan mana Yahweh dengan Yesus? Anda tanya 85% PDT itu tunggal akan jawab, ya duluan Yahweh dong. Duluan Yahweh? Iya. Kalau duluan Yahweh, kenapa Alfa Omega bukan Yahweh? Mestinya kan Yahweh Alfa Omega. Iya ya. Jadi duluan mana Pak THN antara Yahweh dengan Yesus? Duluan mana ya? Bapak Ibu Saudara, Yahweh itu nama yang dikenal di dalam Keluaran 6 ayat 3. Begini, kepada Abraham, Ishak, Yakub. Jadi nabi itu mulainya dari Abraham. Abraham, Ishak, Yakub. Aku menyatakan diri sebagai yang maha kuasa. Allah yang maha kuasa itu di Alkitab ditulis pakai Allah yang huruf besar semua. Yang oleh penganut Tritunggal diganti jadi Hasim. Kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, aku menyatakan diri sebagai Allah yang maha kuasa. Tetapi dengan namaku Tuhan Yahweh, aku belum menyatakan diri. Jadi namaku Tuhan Yahweh, Tuhan huruf besar semua, itu pertama kali diperkenalkan kepada Musa di dalam Keluaran 6 ayat 3. Lalu keluaran 3 ayat 15 ya. Akulah Tuhan Yahweh, Tuhan huruf besar semua. Itulah, perhatikan, namaku untuk selama-lamanya dan sebutanku turun-temurun. Jadi Yahweh itu nama dan sebutan, bukan the real name. Bahasa Inggrisnya Yahweh itu memorial name. Ya, Keluaran 3 ayat 15, Yahweh itu memorial name, nama dan sebutan. Lalu ini yang banyak orang nggak tahu. Kalau kalian membaca Keluaran 3:15, linknya harus Efesus 3 sama. Efesus 3 ayat 15 dan 21. Yaitu yang namanya diterima turun-temurun di surga dan di bumi. Siapakah dia? Ayat 21. Yesus Kristus. Jadi namaku untuk selama-lamanya itu Yesus, sebutanku turun-temurun itu Kristus. Berarti duluan Yahweh dong Pak. Ya, kan tadi saya udah nanya. Kalau duluan Yahweh, kenapa Alfa Omega itu bukan Yahweh? Lalu Anda harus mempelajari ini dia. Kalau untuk mempelajari duluan mana antara Yahweh dan Yesus, yang Anda harus baca pertama kali adalah Roma 16 ayat 25. Rahasia Allah ya. Tentang Yesus Kristus yang aku masyurkan itu. Ini kata Paulus. Yang didiamkan oleh Allah selama berabad-abad lamanya. Tentu saja Timeyon Allah. Paling tinggi dari berabad-abad apa? Berpuluh-puluh abad, kan begitu. Berpuluh abad, puluh abad itu paling tinggi ya. Atau berpuluh abad-abad ya. Berabad-abad 100 kali 100 tahun ya toh. Puluh itu berarti kali 10 lagi. Terus kali, kalau satu hari berapa? 365 hari kali satu hari adalah 1000 tahun di bumi. Di mana ya? Saya agak lupa, kalau tidak salah 2 Petrus 3 ayat 8 ya. Satu hari itu 1000 tahun. Satu hari surga, Timeyon Allah 1000 tahun. Maka nama yang dirahasiakan itu sudah ada 36,5 miliar tahun. Roma 16 ayat 25. Lalu ayat 26. Lalu mulai dinyatakan oleh kitab nabi-nabi. Berarti perjanjian lama dong. Dengan siapa? Tadi Yahweh. Jadi 36,5 miliar tahun itu nama Allah itu dirahasiakan. Lalu mulai dinyatakan era perjanjian lama ya dengan Yahweh. Lalu ayat 27. Dan sekarang dinyatakan ternyata namanya Yesus Kristus, nama di atas segala nama. Roma 16 ayat 27, linknya harus ke Filipi 2 ayat 9.
dan 10. Nama di atas segala nama, nama itu adalah Yesus. Berarti begini Pak, sebelum ada manusia, ngapain nama Allah dikasih tahu sebelum ada manusia? Nggak ada gunanya. Nama Allah itu mulai dikasih tahu di perjanjian lama, itu pun masih nama sebutan. Baru di perjanjian baru, the real name. Pertama kali disebut oleh malaikat di dalam Matius 1 ayat 20, kemudian Lukas 1 ayat 31. Namanya Yesus. Yesua. Yesua itu nama apa Pak? Nama di atas segala nama. Filipi 2 ayat 9. Oleh nama Yesua itulah bertekuk lutut di langit, di bumi, di bawah bumi. Andekan Yesus lahirnya di Jawa, malaikat akan ngomong apa? Kasih nama dia tetap Yesua. Nggak akan dikasih nama Yusuf atau Yanto. Nggak. Malaikat akan mengatakan andekan Maria ini orang Jawa, andekan Maria orang Jawa ya. Kamu melahirkan seanak laki-laki dan beri nama dia Yesua, bukan Yanto. Andekan lahir di Arab, andekan Maria ini orang Arab lalu Yesus lahir di Arab, maka malaikat akan ngomong, wahai Maria, kasih nama anakmu ini nanti Yosua, tidak akan dikasih nama Yakul atau apapun ya toh. Ini bisa aja. Jadi Yesua itu nama Allah. Yahweh adalah nama dan sebutan, jelas ayatnya menulis nama dan sebutan. Namaku dan sebutanku. Jadi Yahweh itu bukan the real name. Kalau mau tahu the real name adalah Yesua. Jadi meskipun Yesua lahir di Jawa misalnya, tetap namanya Yesua karena itu nama Allah. Lalu semua ini terkonfirmasi di dalam Wahyu 1 ayat 8, Wahyu 21 ayat 6, Wahyu 22 ayat 13. Aku Alfa Omega, kata Yesus. Said Lord God, Jesus Christ, Almighty, Maha Kuasa. Aku Alfa Omega, Tuhan Allah Maha Kuasa. Yang awal, yang akhir, yang terdahulu, yang terkemudian, yang pertama, yang terkemudian. Jelas ayatnya mengatakan yang terdahulu, yang terkemudian, yang awal, yang akhir, yang pertama, yang terkemudian. Siapakah yang pertama, yang terkemudian? Aku. Siapakah aku? Wahyu 16 ayat 22. Wahyu 22 ayat 16. Aku Yesus. Jadi duluan mana Yahweh dengan Yesus? 85% PDT, para pendusta ya, dan RM raja muter-muter akan menjawab, ya jelas duluan Yahweh, pemahamanmu sangat cetek. Kenapa Alfa Omega Yesus? Karena Yesus itulah nama di atas segala nama, nama Allah dari sejak sebelum segala abad. Para mukalaf juga ngomong gitu. Pak HTD ini para yang kolektor Alkitab ya, kolektor Alkitab entah berantah yang jumlahnya 2 koper. Bangga banget nunjukin sama HTD. Pak HTD, di kitab ini nggak ada Yesus loh. Yesus itu baru muncul tahun 500 sekian katanya. Lah Septuaginta, ya Septuaginta tahun berapa? Tahun 300 sekian. Kalau 300 sekian namanya bukan Septuaginta. Ya, Trisenti Queen Quaginta. Kalau Septuaginta pasti tahun 70. Di situ ada nama Yesus, nggak ada. Alkitab kami, kalau Alkitabmu kan Alkitab entah berantah. Yang kalian kumpulin tuh, para mukalaf kolektor. Termasuk 85% gereja sekarang juga memahami itu. Ditanya nama Allah itu loh. Ini PDT senior nih, gelarnya doktor itu. Atau RM gitu, raja muter-muter yang gelarnya nggak tahu dah, saking banyaknya gelar gitu. Ditanya, siapa nama Gusti Allahmu? Nggak bisa jawab. Di dalam session debat off air, ketemu langsung nih berhadapan, saya ketemu pendusta budek asli. Udah pendusta budek asli, bukan budek bikinan, budek asli. Pak budek asli, nama Allahmu siapa? Yahweh katanya. Memalukan. Doktor katanya itu. Ditanya nama Allah kok Yahweh ya. Ya, Yahweh tidak ada di perjanjian baru. Tidak pernah ada Yahweh disebut-sebut perjanjian baru. Jadi orang itu blundernya di situ ya. Yahweh itu dikira nama Allah. Salah Bapak.
jelas Alkitab menulis nama dan sebutan. Bahasa Inggrisnya memorial name. Sedangkan Yesus itu nama di atas segala nama. Apa itu Filipi 2 ayat 9. Bukan memorial, bukan. Nama di atas segala nama artinya nama Allah. Karena nama Allah itu Yesua, maka bertekuk lutut yang ada di surga, di langit di atas, di bumi dan di bawah bumi. Andaikan nama Allah itu misalnya Henry atau Tan Hoi Nai, kira-kira bertekuk lutut nggak yang di atas? Kagak. Kagak. Ya. Ya. Jadi yang bertekuk lutut dalam nama Yesua. Bagaimana Yesua jadi Yesus? Alah, kan udah tahu. Di dalam Yohanes 19 ayat 20, Paulus Pilatus mengatakan, apa yang kutulis tetap ketulis. Ditulis dalam 3 bahasa, Ibrani, Yunani, dan Latin. Lalu berkembang sampai sini ada Indonesia, ada Cina. Di Cina disebut Yasujidu. Di Indonesia Yesus Kristus. Di Korea Yasukiri Suto. Nggak usah jauh-jauh. Di Melayu Jambi dan Sumatera Barat, Yesus Kristus itu disebut Isa Al-Masih. Alkitab cetakan LAI, Alkitab Lembaga Alkitab Indonesia untuk suku Melayu Indonesia. Indonesia itu ada suku Melayu. Kalau Anda klik Google itu ada di Riau, Jambi, dan Sumatera Barat, sedikit Sumatera Selatan. Ada orang Kristen nggak ada, makanya ada Alkitab bahasa Melayu. Yesus Kristus disebut Isa Al-Masih loh. Geser sedikit ke Sarawak dan Brunei. Di Sarawak ada orang Kristen nggak ada. Di Brunei ada orang Kristen nggak ada. Ada Alkitab nggak ada. Alkitabnya di sana Yesus Kristus disebut apa? Isa Al-Masih. Nggak usah ke Arab. Ya, clear? Ya. Kebanyakan orang nggak tahu ya. Seperti itu ya. Ditanya masalah simpel ya. Sebenarnya pertanyaan saya itu sebenarnya siapakah nama Allahnya orang Kristen. Tapi kan judul itu kurang menarik. Jadi saya kasih judul lebih dulu mana Yahweh dengan Yesus. Sama dengan judul penginjil sundel bolong itu kan pasti orang-orang tertarik loh. Penginjil sundel bolong siapa nih? Dulu saya banyak membuat parable itu. Misalnya manuk berbulu, murtadin odong-odong, nabi teh celup, ya, apalagi gede lucu ya, bathuk nonong sitik, mampet itu kan juluk-julukan saya. Stephen Drum gitu, Pithecanthropus erectus sabedono, seperti itu ya. Orang begitu nyebut itu ngerti, oh dia yang dimaksud itu. Susukana ya. Ya, penginjil sundel bolong, laki enggak, perempuan enggak, siang ngaku laki, malam ngaki perempuan, yang sekarang dijadikan tersangka penista agama itu. Ya. Kasusnya persis sama dulu zaman dengan murtadin odong-odong manuk berbulu. Ya, seperti itu. Ini yang belum diproses, yang tukang sihir jalanan. Ya. Yang di Alkitab disebut di dalam Kisah 8 ayat 9 sampai 12 disebut Simon tukang sihir jalanan, nyembuhin pakai tepuk-tepuk. Itu namanya hipnotis mesmerism. Ini mestinya ditangkap mestinya gitu. Karena itu jelas sihir, ada dasar ayatnya kok. Kisah para rasul, Kisah 8 ayat 9 sampai 12. Ada tukang sihir namanya Simon. Ya, itu lebih dari penista agama lah. Iya, orang nggak berkedok diobatin ya. Itu hari ini ditepuk-tepuk ya, namanya hipnotis mesmerism itu paling hebat. Kalau kita belajar paling hebat, paling lama 1 minggu, nanti lewat 1 minggu sakit lagi. Kok tahu Pak? Lah aku kan ditawarin Pak HTD, supaya Pak HTD itu kelihatan hebat, belajar hipnotis mesmerism supaya kalau begini-begini tepuk-tepuk orang bisa ngegeledak. Ya, yang sering disebut sihir. Hipnotis mesmerism itu sebenarnya ilmiah. Ya, ilmiah itu, ya. Dulu sebelum ditemukan obat bius,
para dokter itu, para tabib melakukan hipnotis mesmerism supaya ketika dibelek, ketika dibenerin tulangnya yang patah nggak merasa sakit. Ya, itu bisa tahan sehari 2 hari. Kalau jago banget, ya sudah ilmu tingkat tinggi bisa 7 hari. Jadi kalau orang lumpuh berjalan itu sehari, nanti balik ke mobil udah lumpuh lagi. Ya tapi kok nggak ditangkap, saya juga heran ya. Tapi kayaknya sekarang udah nggak ada itu yang namanya di Alkitab disebutnya Simon tukang sihir, ya. Apa itu penyembuh jalanan. Ya. Ya gitu ya Bapak Ibu Saudara ya. Jadi very clear, lebih dulu mana Yahweh dengan Yesus. Pertanyaan sederhana ini, pertanyaan jebakan ini. Para PDT dan para RM ya 85% yang ngaku gereja di luar sana super bingung. Pasti super bingung. That it, segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus. Haleluya. Amin.